Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4395 sampai bab 4397. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping memandang Ningxi yang melarikan diri dan merasa lega. Jika pertarungan dilanjutkan, sudah pasti akan menjadi situasi yang merugikan semua pihak. Yah, melarikan diri. Kalau pertarungan ini terus berlanjut, bagaimana mungkin tubuh jasmaniku ini bisa bertahan? Chen Ping melotot ke arah Raja Iblis Awan Merah itu. Orang ini, dia hanya tahu cara bertarung, tanpa mempertimbangkan sedikit pun apakah dia bisa bertahan atau tidak. Teman, cepatlah tingkatkan kekuatan tubuh jasmanimu, atau cepatlah temukan semua kerangkaku sehingga aku bisa mendapatkan kembali tubuh jasmaniku. Aku akan mati kebosanan di dalam lautan kesadaranmu. Tak apa jika ada teman, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping terdiam sejenak. Orang ini ada di lautan kesadarannya sendiri. Jiwa sisa mana lagi yang berani masuk ke dalam lautan kesadarannya? Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Chen Ping mulai bergegas ke kota Jujia. Kota Jujia itu hanya sebuah kota yang penduduknya hanya 10.000 orang, dan kota itu tidak terlalu kuat. Zhen Fusi Juyuanji dari kota Jujia juga hanya berada di peringkat ke-9 kekuatan alam penyeberangan. Akan tetapi, meskipun berada di tingkat ke-9 alam transisi, ia masih dianggap ahli di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan para kultivator di wilayah timur sedikit lebih lemah daripada 4 wilayah lainnya. Ini juga karena wilayah timur sangat luas dan jarang penduduknya. Selain fakta bahwa wilayah timur dipisahkan oleh Laut Tinta dan Laut Mati, para kultivator wilayah timur ingin mengikuti wilayah lain untuk berkomunikasi. Selain susunan teleportasi, hanya dapat menggunakan perahu roh, kapal udara, dan sejenisnya. Ini adalah moda transportasi yang membutuhkan koin roh atau sumber daya dalam jumlah besar, sehingga para kultivator di wilayah timur semuanya memiliki kekuatan yang relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka belum pernah bepergian ke tempat lain. Pada saat ini, di salah satu halaman terbesar di pusat kota keluarga Ju Yuanji sedang menatap Ju Qingxiu di depannya dengan air mata kebahagiaan. Dia mengira putrinya ini telah meninggal, tetapi dia tidak berpikir untuk muncul di hadapannya. Putriku yang baik, setelah mencarimu selama bertahun-tahun, akhirnya aku melihatmu, kamu akhirnya pulang. Setelah kehancuran sekte 10.000 pedang, tahukah kamu betapa khawatirnya ayah terhadapmu? Jika nanti ada kesulitan lagi, ingatlah untuk pulang ke rumah. Apapun yang terjadi, ayah adalah sandaran yang kuat. Ju Yuanji menangis terseduh-seduh, matanya penuh dengan sakit hati. Putrinya sendiri pasti telah menderita banyak dosa dan kepahitan selama bertahun-tahun di luar. Ayah, aku benar-benar tidak ingin melibatkan kota keluarga Ju, jadi aku tidak berani pulang. Aku tahu itu salah. Di masa depan aku tidak akan pernah membiarkan ayah bersedih lagi. Ju Qingxiu juga mengikuti dan menangis. Mata Ju Qingyue juga merah saat dia melihat ini. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tuan, Qi Heng dari kota Qijia ada di sini. Dia membawa kabar bahwa nona kedua sudah kembali. Pada saat ini, Liu Bo datang dan berkata, begitu mendengar Qi Heng datang, alis Ju Qingyu menegang, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Alis Ju Yuanji juga berkerut,
Jika saja dia tidak dipaksa, dia tidak akan mempersulit putrinya. Ayah, Xiao Yu akan menikah dengan Qi Heng itu. Bukankah ini bunga yang tersangkut di kotoran sapi? Qi Heng itu orangnya aneh dan jelek. Belum lagi, dia juga binatang. Bahkan saat aku masih di sekte 10.000 pedang, aku pernah mendengarnya. Qi Heng suka memperkosa wanita dan menindas anak-anak. Itu sama sekali bukan manusia. Bahkan jika itu demi keuntungan, kamu tidak bisa membiarkan adikmu pergi dan berkorban. Ju Qingxiu menanyai Ju Yuanji. Setelah Ju Yuanji mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Ketika sekte 10.000 pedang sedang jaya, kamu berada di dalam sekte 10.000 pedang dan kamu mampu mendukung kami di kota keluarga Ju. Tetapi sekarang sekte 10.000 pedang telah hancur, sementara kota keluarga Qi masih memiliki seseorang yang mendukungnya dan bahkan tidak lagi menganggap kota keluarga Ju ada di mata mereka. Jika aku tidak setuju dan menikahkan adikmu, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang tersisa di kota keluarga Ju kita dengan puluhan ribu mulut yang harus diberi makan. Ju Yuanji juga memiliki wajah yang tidak berdaya. Sebagai Zen Fusi dari Ju Jiazhen, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua orang di Ju Jiazhen sebelum dia bisa melakukannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia tidak mungkin membahayakan seluruh kota keluarga Ju demi putrinya sendiri. Mendengar perkataan ayahnya, Ju Qingxiu menggertakkan giginya dan berkata, ayah, aku akan menemui Ju Heng itu. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak perlu takut pada orang-orang di kota Qijia. Nona, kamu tidak boleh impulsif. Qi Heng sekarang telah menerobos ke alam Mahayana, dan baru saja menerobos, kota keluarga Qi memiliki seseorang untuk dilindungi, tetapi juga membuat kekuatan orang-orang di kota keluarga Qi meningkat pesat. Tubuhmu sudah terluka, seharusnya kau beristirahat dengan benar sebelum melakukannya. Melihat ini, Liu Bo buru-buru menasihati Ju Qingxiu. Kak, jangan urusi urusanku, ini hidupku. Tapi kamu tidak perlu khawatir, jika keluarga Qi itu terlalu banyak menindas pada akhirnya, aku tidak akan berkompromi. Sebenarnya, kali ini aku kabur dari rumah dan bertemu dengan pangeran dari dinasti Xiao di wilayah barat, dan kami berdua pun jatuh cinta. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku yakin Kaisar Xiao tidak akan membiarkannya begitu saja. Ju Qingyue takut kalau Ju Qingxiu akan celaka demi dirinya sendiri, maka dia pun buru-buru berkata, "Apa? Kau kenal pangeran dari dinasti Xiao? Dan jatuh cinta?" Ju Yuanji memandang Ju Qingyue dengan tidak percaya. Sementara Liu Bo di sampingnya berkata, "Tuan, meskipun nona muda kedua mengikuti putra kaisar dari dinasti Xiao dan jatuh cinta, tetapi Kaisar Xiao tidak setuju. Ketika saya pertama kali menemukan nona muda kedua, dia hendak diusir dari dinasti Xiao." Ketika Ju Yuanji mendengar ini, ekspresi yang tadinya bersemangat langsung berubah. "Paman Liu, bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa Kaisar Xiao sekarang telah setuju dan saudara Feng mencariku kemana-mana?" Ju Qingyue buru-buru berkata, "Nona kedua, itu hanya cerita dari sisi Tuan Chen. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Kita bujuk saja Qi Heng itu dulu sebelum kita bicara apa-apa. Orang ini akan membuat masalah jika mengandalkan kota Jujia kita. Aku tidak tahu berapa banyak gadis besar dan menantu perempuan kecil di kota Jujia yang akan menderita saat itu," kata Liu Bo. "Benar,
Trik pertama yang Ju Heng singkirkan sebelumnya, kata Ju Yuanji. Kakak, kamu tidak boleh keluar. Aku akan mengurus masalah ini sendiri. Ju Qingyu menegur Ju Qingxiu, lalu mengikuti Liu Bo dan juga ayahnya keluar. Ketika dia datang ke aula, Qi Heng sedang duduk di aula dengan 2 kultivator tingkat 8 dari alam transisi di belakangnya. Dan Qi Heng sendiri terus-menerus memancarkan aura tersembunyi, aura alam Mahayana. Ini jelas-jelas pamer dan menambah penindasan terhadap keluarga Ju. Ketika Qi Heng melihat Ju Qingyu, matanya langsung berbinar dan dia segera berdiri dengan senyum mesum di wajahnya. Yuyu, akhirnya aku bisa melihatmu. Tahukah kau betapa aku merindukanmu selama ini? Jika aku tidak begitu merindukanmu, aku khawatir kekuatanku sekarang bahkan lebih kuat. Tetapi sangat disayangkan bahwa aku baru saja menerobos ke alam Mahayana sekarang. Saat mengucapkan 3 kata alam Mahayana, Qi Heng sengaja meningkatkan volume suaranya. Ju Qingyu hanya mengabaikan Qi Heng dengan dingin dan membiarkannya begitu saja. Melihat ini, Ju Yuanji tersenyum tipis dan berjalan ke arah Qi Heng. Tuan Qi, selamat atas terobosanmu ke alam Mahayana. Kau benar-benar pahlawan di antara manusia. Kami tidak memiliki banyak alam Mahayana di seluruh wilayah timur. Ju Yuanji memberikan pujian bagi Qi Heng. Pertama-tama bujuklah orang ini agar kembali ceria. Kalau tidak, kalau dia benar-benar marah, takutnya di kota keluarga Ju tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Benar saja, setelah mendengarkan perkataan Ju Yuanji, Qi Heng tersenyum tipis dan berkata, Paman Ju, terima kasih atas pujianmu. Setelah aku menikah dengan Yuyu, kita akan menjadi keluarga. Kalau ada yang berani menindas kota Jujia, aku, Qi Heng, akan menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Duki, Xiao Yu ini baru saja kembali ke rumah. Aku berpikir untuk membiarkannya tenang selama beberapa hari sebelum kita membicarakan masalahmu. Ju Yuanji ingin mengulur waktu sebentar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mendengar ini, wajah Qi Heng yang tadinya tersenyum langsung berubah dingin. Suaranya sedingin es. Kali ini aku tidak berinisiatif datang ke keluarga Ju Mu untuk berdiskusi denganmu. Karena Ju Qingwei sudah kembali, kita harus segera berhubungan. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, tidak apa-apa. Kalau begitu, biarkan aku bermain selama beberapa hari. Kalau aku sudah bosan bermain, aku akan segera pergi. Qi Heng bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, dan ini masih dalam keluarga Ju, sungguh arogansi yang ekstrim. Qi Heng, dasar bajingan busuk. Ketika Ju Qingwei mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, ingin sekali membunuh orang ini saat itu juga. Duki, kau agak berlebihan. Ju Yuanji mengerutkan kening, matanya juga dipenuhi amarah. Qi Heng sudah bertindak terlalu jauh, memperlakukan putrinya sendiri seperti apa? Duki, ini adalah kota keluarga Ju, bukan kota keluarga Qi Mu. Meskipun kamu telah menerobos ke alam Mahayana dan membawa 2 orang kultivator tingkat 8 dari alam transisi bersamamu, jika kamu benar-benar jatuh, kota keluarga Ju kita bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat. Liu Bo berkata dengan wajah dingin. Qi Heng ini terlalu banyak menindas orang, meskipun Liu Bo tidak ingin ikut dengan Qi Jia Taun untuk berselisih, tetapi saat ini, dia juga tidak bisa membiarkan Qi Heng ini menjadi terlalu sombong. Dia harus sedikit menekannya sebelum dia bisa melakukannya. Kau hanya bawahan, beraninya kau mengancam tuan muda ini. Qi Heng melihat ke arah Liu Bo,
lalu melambaikan tangannya yang besar. Aura agung memancar keluar, dan gelombang panas menyapu langit. Liu Bo tampak terkejut, dan bahkan tanpa bereaksi sedikit pun, seluruh tubuhnya langsung terpental oleh nafas ini. Liu Bo melihat ini, Zhu Qingyue dan Zhu Yuanji bergegas mendekat. Tetapi saat ini, Liu Bo telah lama kehilangan vitalitasnya. Tubuhnya tampak seperti telah dikukus, melihat betapa kuatnya serangan Qi Heng itu. Qi Heng, kau sudah bertindak terlalu jauh. Beraninya kau membunuh orang-orang kami di depan umum. Aku berusaha sekuat tenaga hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan kota Jujia. Zhu Yuanji sangat marah. Disertai dengan napas yang melonjak dalam tubuhnya, amarah yang membumbung tinggi langsung merobohkan atap aula. Bunyi lonceng bergema di langit di atas kota Jujia, dan seluruh penduduk kota Jujia menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mencondongkan tubuh ke arah Zhu Yuanji. Mereka tahu bahwa ini adalah krisis yang menimpa kota keluarga Zhu, dan itulah sebabnya semua lonceng ini berbunyi. Dalam waktu singkat, ribuan orang dari kota Jujia mengepung halaman Zhu Yuanji. Beberapa petarung tingkat menengah di kota Jujia telah menyerbu ke dalam aula. Kekuatan orang-orang ini semuanya berada di alam transisi, namun mereka hanya berada di alam transisi tingkat kelima atau keenam. Di depan alam Mahayana Qi Heng, mereka sungguh tidak cukup untuk dilihat. Akan tetapi, ketika orang-orang itu melihat mayat Liu Bo, mereka semua menjadi murka, dan meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya, tidak seorang pun dari mereka yang mundur. Qi Heng memandang dirinya sendiri yang tengah dikepung dan secara mengejutkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya dia malah menampakkan senyuman dingin. Sekelompok sampah kecil juga ingin berurusan denganku. Hanya melihat lambaian tangan besar Qi Heng, orang-orang di sekitar dari kota Jujia semuanya terlempar mundur. Sebaliknya, Qi Heng membawa dua anak buahnya dan langsung melompat ke udara, menatap seluruh kota Jujia. Saat Zhu Yuanji melihat para petinggi kota keluarga Zhu yang terbunuh oleh satu serangan Qi Heng, amarahnya telah membara hingga ke titik ekstrim. Zhu Qingyue, di sisi lain, menggertakkan giginya dan melayang ke langit menuju Qi Heng. Namun, dia ditarik kembali oleh Zhu Yuanji yang tidak mau membiarkan Zhu Qingyue menemui ajalnya. "Yu kecil, ayahlah yang menyakitimu. Carilah kesempatan untuk melarikan diri. Aku seharusnya tidak membiarkan Paman Liu menjemputmu." Zhu Yuanji sangat menyesal saat ini. Zhu Qingyue telah melarikan diri. Dia seharusnya tidak mendapatkannya kembali. "Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu." Zhu Qingyue menangis. Zhu Yuanji membelai rambut Zhu Qingyue. Matanya dipenuhi dengan tekad, lalu menghantamkan tinjunya ke arah Qi Heng itu. Kekuatan puncak alam penyeberangan meledak pada saat ini. Bersambung.